Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 8. Mari kita lanjutkan pembelajaran IPS kita kali ini. Kalian pasti sudah tahu kan kalau ekonomi itu memiliki sebuah tujuan. Tujuan dari usaha di bidang ekonomi ialah terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi kalian pernah lihat tidak adanya kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di masyarakat? Coba kalian perhatikan foto berikut ini. Foto tersebut merupakan salah satu contoh tidak meratanya pendapatan masyarakat. Tentunya yang tinggal di apartemen itu memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga yang tinggal di lingkungan kumuh tersebut. Bahayanya, jika masalah ini dibiarkan, ada kemungkinan timbulnya dampak negatif seperti kriminalitas, peredaran narkoba, dan masalah sosial lainnya. Seperti kriminalitas, contohnya peredaran narkoba dan masalah sosial lainnya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, ada sebuah usaha yang dilakukan pemerintah, yaitu redistribusi pendapatan. Apa sih redistribusi pendapatan itu? Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas materi redistribusi pendapatan nasional. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian harus dapat menjelaskan pengertian redistribusi pendapatan. Kedua, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan program pemerintah untuk redistribusi pendapatan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian redistribusi pendapatan adalah usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pemungutan pajak. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat, di mana jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Redistribusi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal adalah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Contohnya, kalian belanja di mall. Barang-barang yang kalian beli harganya sudah termasuk pajak. Pajak dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Kemudian dari pemerintah akan disalurkan dalam bentuk subsidi, misalkan untuk subsidi bahan bakar. Sementara redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antar golongan yang dimiliki pendapatan sama. Redistribusi horizontal berbentuk jaminan sosial, subsidi silang antara masyarakat. Contohnya adalah iuran BPJS. Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama yaitu program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya, jaminan kesehatan masyarakat. Kedua, perumahan bersubsidi. Ketiga, program perlindungan sosial. Yang keempat, program keluarga harapan. Yang kelima, bantuan operasional sekolah.
Yang keenam, beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Lalu yang program kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Lalu yang ketiga, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di masyarakat harus dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembangunan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. Sementara yang keempat, kerjasama dan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. Yang terakhir, mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan retribusi pendapatan sosial. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu yang pertama, subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun pemberian tambahan modal bagi produsen. Contoh, subsidi pupuk kepada petani. Subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Dengan harga lebih rendah, diharapkan dapat menjual hasil pertanian dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Yang kedua, pengenaan pajak. Selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh masyarakat atau rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Nah, sekarang sudah paham kenapa kita harus membayar pajak. Hal itu merupakan salah satu agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat. Sampai di sini ya anak-anak pembahasan kita kali ini. Kita lanjut di pertemuan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.